Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Toto Jalapas. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses selalu. Semoga cepat monet bagi yang belum monet. Bagi yang sudah monet, cepat tambah booming, tambah viral, dan tambah penghasilannya. Semoga bisa memberikan manfaat buat lingkungannya. Kalau bagi yang belum monet ya tetap belajar, dan belajar. Contohnya ya saya ini belajar ngobrol depan kamera, carpe diem, ya. Kalau di video sebelumnya saya berbagi tip di jalan raya ya. Itu ada tip cara menyeberang jalan raya yang aman dan nyebrang rel yang aman. Cara naik motor ya, harus pakai peralatan yang tetap komplit ya, yang pakai helm tadi ya. Ini kayaknya kalau yang ini apa ya kira-kira ya tipnya yang kita bagikan, menurut Anda apa ya? Jadi kalau ada teman-teman atau para penonton ya yang punya ide, tolong disampaikan, tolong di komen atau di mana dah. Yang penting sampai ke saya untuk saya sampaikan kepada penonton saya. Tip-tip apa di jalan raya yang kira-kira bisa menambah wawasan dan menambah wawasan dan nambah apa ya? Nambah ilmu ya buat teman-teman yang di jalan raya. Sorry, minum dulu, lehernya udah kering. Bukan endorse ya, air minum biasa. Oh, ada sedikit cerita. Saya kan pakai minuman tadi ya, yang segelas saya pakai itu, botolnya ada mereknya. Nggak tahu itu orang tahu bercanda atau emang karena nggak ngerti. Itu pertanyaannya begini. Oh, ya mas, saja begitu. Itu minuman kamu AO apa bukan sih? Kok mereknya begitu? Ya kan, saya ketawa sambil ngakak. Oh, bukan mas, itu air minum biasa. Tuh nggak ada alkoholnya. Saya nggak biasa minum begitu ya. Saya bilang begitu kan. Kata, oh kirain AO minuman muto. Kalau AO aku mau minta. Dia bilang begitu. Ada itu sedikit kisah lucu tentang botol minuman. Kita berbagi tip lagi ya, berikutnya. Kalau kemana tadi udah diceritain, ini tip anti jambret. Nah, ini yang mungkin sering terlupakan. Jambret itu, ini maaf nih, ini saya juga dari media, dari ngobrol-ngobrol ya, itu dari korban kebanyakan. Kalau ada yang korban saya ngobrol-ngobrol kenapa kok bisa terjadi. Nah itu begini, salah satunya, jadi para bandit itu sebenarnya dia itu acak mencari mangsa ya. Mereka itu hanya keliling. Itu bandit yang tertangkap itu, ini saya ngobrol dengan salah seorang anggota polisi ya. Salah seorang anggota polisi itu, dari bandit yang ketangkap itu dia ngobrol, ditanyain lah, diinterogasi gitu, ya mungkin ya. Itu kamu nyari mangsanya dari mana? Saya acak pak, saya keliling jalanan, muter-muter nyari mangsa. Kalau kira-kira ada yang berkendara memainkan HP atau tiba-tiba ada tasnya dicangklong, nah itu sasaran empuk bagi saya. Nah ini bahaya ya buat teman-teman ya. Nah itu tadi obrolan dari bandit tadi yang disampaikan ke Pak Polisi tadi, itu sampai ke telinga saya sempat ngobrol dengan Pak Polisi itu. Ternyata ya itu, hindarin yang dibonceng nih, terutama ya yang dibonceng. Nah yang dibonceng ini hindarin dibonceng motor sambil bermain HP, karena itu akan menjadi
menjadi saran empuk ya, menjadi apa ya, mangsa empuk saran. Jadi mangsa empuk bagi para penjahat ya. Tuh, jangan bermain HP sewaktu dibonceng. Itu yang pertama, karena Anda akan menjadi mangsa dari jambret yang berseliweran. Kita nggak tahu jambretnya mana, kita juga nggak tahu belakang saya itu ada jambret atau bukan, nggak ngerti saya. Tiba-tiba HP saya dia rampas ya, saya nggak ngerti. Nah itu satu buat penumpang sepeda motor. Nah yang kedua, tas. Ini biasanya para jambret itu memilih wanita yang bawa tas yang dicangklong di belakang. Makanya kalau teman-teman, ini para wanita khususnya, kalau bawa tas tolong jangan dicangklong di belakang, karena kalau ada orang jahat tuh biasanya bawa senjata tajam dia. Kalau ada tasnya langsung dicekrek aja atau dipotong, itu langsung kena tas kita. Mereka kan nggak peduli tas mahal atau tas murah, yang penting potong jebret, habis kena langsung ambil tasnya. Nah itu yang sering terlenakan dari penumpang sepeda motor di belakang. Itu ya, biasanya wanita tuh bawa tas cangklong. Ya untuk menghindarinya ya tasnya ya dikempit lah, dikempit di pangku sambil diawasin kanan kiri, dipegang tangan lah, intinya tetap dalam pengawasan, dalam pangkuan. Itu kalau tip dari saya. Nah ya kan, itu tadi tip dari saya buat penumpang ya. Yang satu jangan bermain HP, yang dua ya, tas yang kita bawa jangan dicangklong di belakang, di pangkuan, itu lebih aman. Hanya seperti itu, minimal si penjahat akan berpikir kalau mau menjamret tas kita yang kita kempit ya. Itu dari penumpang. Nah untuk drivernya nih, yang nyetir nih, ini yang pernah dialamin sama teman saya. 2 kali dia dijambret. Teman saya itu ojol online, 2 kali dijambret. Yang satu pas sendiri, yang keduanya berdua sama penumpangnya kena dua-duanya. Ceritanya begini, pagi-pagi dia nyari penumpang. Nah handphonenya itu ditaruh di speedometer itu. Waktu itu kan belum ada holder kali ya, masih ada yang gurita itu, yang lengket-lengket itu. Dia pakai yang lengket-lengket itu, yang ditempel, yang reket, yang itu, yang di dashboardnya itu ditempelin di speedometer. Nah itu dia jalan sambil nyari penumpang, namanya ojol ya kan, jadi on terus kan HP. Nah itu kejadiannya pagi loh bro, pokoknya belum ada jam 7 tuh. Teman saya tuh langsung diudak motor dari belakang, tiba-tiba langsung leket, habis hilang HP-nya. Itu padahal beberapa hari sebelumnya tuh saya bilang, Mas itu tak informasikan aja, kalau sampean taruh HP di dashboard begitu, di speedometer kayaknya banyak jadi inceran deh para bandit tuh. Alah biarin Mas toh, kalau emang bukan rezeki saya ya nggak apa-apa. Dia bilang begitu ya, wes kita sebagai kawan udah menginformasikan, mau apa lagi tuh ya kan. Itu kejadian yang menimpa kawan saya tadi yang pertama. Yang kedua nih masih orang yang sama, maksudnya korban yang sama itu menimpa dia ya, kejadian menimpa dia kedua kali. Nah yang kedua pagi-pagi kalau nggak salah habis lebaran, tapi tahun berapa aku lupa, itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu cerita ini, sebelum corona itu. Pagi-pagi dia bawa penumpangnya tuh main handset ya kan, sambil bermain HP. Itu seperti yang udah saya ungkap tadi ya, main handset itu aja udah berbahaya, main HP tambah berbahaya karena mengundang orang, dan fokus kita di HP, fokus kita pendengaran kita terhalang ya, kita denger yang kita putar, kita nggak ngeliat pemandangan di lingkungan kita, ini ada orang jahat atau enggak, ada bandit atau enggak yang ngikutin kita, atau orang yang punya gerak-gerik mencurigakan, kita nggak perhatikan tuh. Nah driver yang satu ini, yang teman saya ini ya, emang udah dibilangin susah, dia terjerumus ke dalam lubang yang sama ya, tetap pakai itu tadi, yang kreketan tadi, yang gurita tadi. Ini ceritanya sekitar Kokas nih kalau nggak salah ya, dan Satrio arah Casablanca itu
itu menjelang terowongan, jebret sekitar 10 meter atau 20 meter sebelum terowongan tuh kejadiannya seperti itu. Begitu menjelang terowongan, 20 meter menjelang terowongan, wah tiba-tiba disalip motor gede, motor ber-cc 150-an lah, wes disalip. Penjahatnya itu berboncengan, dua-duanya langsung roboh itu. Yang satu ngambil, yang nyetir itu penjahatnya yang nyetir tuh ngambil yang di speedometer driver, yang satu ngambil punya penumpang tuh, langsung ditarik, yes. Nah, teman saya kan motornya motor Beat ya, cuma 110 cc, nggak mampu lah boncengan, dia nggak mampu untuk nguber si penjahat itu, ya kan? Mas, pulang. Akhirnya sih teman saya tuh berusaha nguber tuh ke arah kokas, ke terowongan ya, ke terowongan dia. Penjahat tuh masuk ke terowongan bawah, dia uber. Itu pagi 6:30 katanya, belum aja jam 7. Lagi-lagi pagi, ya. Masuk ke terowongan arah kokas, dia cc-nya gede, dia langsung ngebut, kan lempeng lurus pas lebaran 2 hari atau 3 hari lebaran. Jadi jalanan lancar Jakarta tuh kalau lebaran, para mudik semua warga, mobil juga nggak banyak. Langsung lari puluhan meter depan kita, udah nggak kena Uber, nggak bisa, dia langsung kabur, kena HP2. Datang ke pangkalan, ngobrol-ngobrol ya sambil bersedih-sedih ria, ya udah kita apa lagi, nggak bisa tolong, namanya juga jahat diumpanin sama aja begitulah, karena kita udah informasikan ya. Jadi ya itu tadi ya, buat driver, buat penumpang selalu berhati-hati. Kalau emang para driver itu yang nyetirnya emang diharuskan memakai handphone di di speedometer, ya tolong. Yang sekarang ini udah ada tuh yang model baru tuh, yang holder yang besi ya, yang kuat ya. Mungkin penjahat pun lebih kesulitan karena kan dikunci, diuntir gitu ya, diputar gitu, jadi kuat dan nggak gampang untuk diambil. Karena diambil pun harus ribut dulu, harus berantem dulu mungkin ya, jatuh dulu lah, jadi harus patahin dulu, kan agak susah. Jadi itu untuk drivernya. Nah, biar tip yang beta ya, untuk amannya ya itu tadi ya, biar aman ya, jangan pakai handphone atau handset saat di jalanan. Sangat berbahaya karena fokus kita terbagi, fokus kita nggak ada di lingkungan. Nah, lingkungan itu kan kita kan nggak ngerti, akan depan kita itu ada orang jahat atau enggak, ya kan? Oke, cukup di sini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, tambah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto Jalapas.